Yuk Pilsadi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PDD 95 yang sedang melakukan studi lapangan dengan tema dependensi, moral, dan cinta tanah air. Kali ini kami akan membahas fenomena yang sering dijumpai di ruang publik, yaitu vandalisme, khususnya pencoretan dinding fasilitas umum di kota Surabaya. Kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan yang identik dengan semangat juang dan cinta tanah air. Tetapi, terdapat satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu vandalisme. Halo semuanya, sekarang waktunya kita ketahui apa sih itu tindakan vandalisme. Nah, vandalisme sendiri adalah tindakan merusak, mencoret fasilitas publik tanpa izin. Nah, dari tindakan tersebut dapat mengurangi keindahan dan kualitas dari kota tersebut. Nah, dari tindakan tersebut dapat kita ketahui nih, apa sih terkait vandalisme tersebut. Nah, dari dampak vandalisme tersebut dapat menurunkan nilai moral dan rasa tanggung jawab kita bersama terhadap lingkungan. Dengan Bapak siapa? Pak Darmaji. Pak Darmaji. Oke, saya mau tanya tentang vandalisme. Bagaimana sih pandangan Bapak tentang vandalisme yang ada di jalanan? Yang coret-coretan tadi itu ya? Iya. Kalau dipandang ya kurang bagus aja, kelihatan kotor. Oh, jadi pemandangannya jadi jelek gitu ya, Pak? Iya. Oke, untuk pertanyaan 2, menurut Bapak dampaknya itu apa sih, Pak? Dampaknya untuk lingkungan sekitar yang ada jenis coretannya kelihatan kumuh atau kurang gimana ya? Kurang enak dipandang gitu ya, Kurang Pak? enak dipandang gitu kan? Oh, iya. Ya, makasih ya, Pak. Halo semuanya, perkenalkan saya Yanita Farah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Sugeng. Oke Pak, jadi yang pertama, bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena vandalisme yang terjadi di lingkungan kita? Untuk vandalisme, dampak dan apa itu? Dampak dan itu ya? Dampaknya Dan untuk dampak di lingkungan kampus ini atau di mana? Kalau betul-betul itu inisiatif dari bentuk protes kepada negara itu bagus. Tapi itu pun bisa merusak estetika lingkungan juga. Jadi kalau memang itu vandalisme itu ada yang satu cuma dia bakat aja, yang dua dia betul-betul menemukan yang ada di yang dipermasalahkan di masyarakat ini biasanya di situ. Jadi dampaknya itu kalau kita tidak berizin kepada yang lingkungan itu merusak estetika. Untuk masalah untuk meluapkan emosi biasanya jadinya dia di situ tempatnya di vandalisme. Jadi, kalau di lingkungan kampus alhamdulillah tidak ada. Kalau di luar kampus saya lihat masih banyak yang merajalela tanpa ada pantauan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama. Oke, mungkin pertama boleh perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Dimas dari PDP 02, Program Studi Ilmu Politik. Oke. Mas Dimas ya berarti. Ya, Oke. Dimas. Jadi aku ada 2 pertanyaan nih buat Mas. Mungkin langsung aja yang pertama. Ya. Bagaimana pandangan Mas nih ketika melihat vandalisme terjadi di ruang publik? Menurut saya ya, vandalisme itu kan merusak properti umum atau bukan miliknya sendiri kan. Betul. Itu sangat nggak baik sih. Bisa merugikan orang lain, ya bisa saja pemerintah itu kan umum kan. Betul. Dananya dana dari pemerintah gitu, Mas. Oke, menarik. Oke, selanjutnya bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan vandalisme menurut Mas? Untuk menumbuhkan kesadaran itu mulai dari diri sendiri aja dulu. Nanti kita menumbuhkan rasa tanggung jawab lah. Itu barang bukan milik kita. Kita harus bisalah menjaganya. Yes, kalau nggak menjaga jangan merusak lah. Oke. Gitu, Mas. Oke, segitu aja sih Mas pertanyaan. Makasih ya. Terima kasih. Oke, ya. Sama-sama, Mas. Selamat siang Bapak atas nama siapa? Fitra. Selamat siang Bapak Fitra. Jadi di sini kami akan membahas dan menanyakan kepada Bapak tentang vandalisme khususnya di kota Surabaya. Bagaimana sih pandangan Bapak tentang vandalisme khususnya di kota jalan-jalan Surabaya seperti itu Bapak? Ya, menurut saya sih kurang bermanfaat itu, Mbak. Fungsinya apa coba coret-coret itu? Ya kalau bagus kadang itu coret-coretannya jelek-jelek gitu. Ya kan jadi mengganggu estetika kota ya. Pandangku juga nggak enak. Lalu pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat semua agar bisa menjaga kebersihan kota kita ini Bapak? Ya kalau bisa ya jangan coret-coret dulu. Kalau emang ada bakat seni, jadi buat kanvas atau apa gitu. Terus ya. Jadi jangan menaruhnya di fasilitas umum yang akan menjelekkan kota seperti itu. Nggak enak juga tadi pandang. Ya kalau gambarannya bagus kita kayak gitu. Ya baik Bapak, terima kasih.
Permisi Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Devin Shayu. Di sini saya akan menanyakan terkait tentang vandalisme yang terjadi di daerah Gubeng ini Pak. Nah, menurut Bapak ini faktor sosial, ekonomi, lingkungan, seperti apa sih yang paling kuat memicu seorang itu melakukan vandalisme itu sendiri Pak? Ya, faktor sosial, karena lingkungan pergaulan punya pengaruh besar. Kalau temannya suka merusak, biasanya ikut-ikutan juga. Oh, berarti dari itu biasanya dilakukan dengan cara ikut-ikutan gitu ya Pak? Dari Iya, seseorang? masalahnya kan lingkungan kan. Iya, sangat berpengaruh banget ya berarti. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, mengapa sih menurut Bapak tuh kenapa masih banyak orang yang menganggap vandalisme ini sebagai hal yang sepele atau bahkan hal yang dianggap wajar dan normal? Karena banyak orang yang belum sadar kalau itu merugikan banyak pihak. Selain itu sering juga nggak ada faktor jadi dianggap biasa aja. Berarti kurangnya pengawasan gitu ya, sehingga sanksi sosial ini tuh masih kurang. Jadi orang tuh masih melakukan itu tuh secara seenaknya karena mereka tuh belum takut ada sanksi yang dilakukannya. Iya, belum ada. Karena apa? Pergaulan kan di sini pergaulan yang terlalu bebas. Ya. Satu, karena bebas, kedua di sini lingkungan kalau orang embongan kita dianggap orang liar Pak. Iya. Jadi mereka terlalu cuek dan sebebasnya mereka untuk Iya, mau apa aja kan gak ada yang ngatur, maunya dia kan. Gak tahu mau ke sana atau berbuat gini. Dia sukanya kadang-kadang didukung sama temannya. Betul. Ya. Makasih banyak ya Pak. Bapak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Airlangga. Saat ini kami butuh data untuk melakukan proyek kami. Jadi dengan Bapak siapa sebelumnya? Mat Syafi. Umurnya berapa Pak? 62. Oke. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak apa sih akar permasalahan vandalisme terletak pada lemahnya kesadaran bahwa fasilitas umum adalah milik bersama, bukan properti yang tidak tertuan? Yaitu milik bersama. Bersih. Harus bersih. Oke, pertanyaan yang kedua, apa sih solusi yang Bapak pikir lebih bagus untuk mengatasi penyebab coret-coret tersebut? Harus ada tempatnya Mas. Kan ada tempatnya. Kalau itu kan motori pemandangan. Iya benar. Itu sih bagus. Tapi orang pintar, tapi ya pada tempatnya. Oke Bapak, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, selamat siang Bapak. Saya izin wawancara ya Bapak. Ya. Mungkin boleh perkenalan dulu Bapak? Nama saya Aan Kurniawan, usia saya 40 tahun. Baik Pak, saya izin bertanya ya Pak. Yang pertama, menurut Bapak, apa sih penyebab utama terjadinya vandalisme di masyarakat saat ini? Menurut saya penyebabnya utamanya karena kurangnya rasa peduli dan tanggung jawab terhadap fasilitas umum. Banyak orang merasa itu bukan miliknya, jadi seenaknya merusak. Saya lanjut ya Bapak, pertanyaan kedua. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara dekadensi moral dengan perilaku vandalisme? Kalau moral masyarakat menurut kami merasa menghargai juga berkurang. Jadi orang lebih mudah berbuat seenaknya, termasuk merusak fasilitas umum tanpa rasa bersalah. Dan kita lanjut aja. Baik. Terima kasih ya Bapak ya. Ya, sama-sama. Teman-teman, melalui poster dan infografis ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli kepada fasilitas umum, menjaga keindahan kota Surabaya, dan cinta kepada tanah air kita. Solusi dari kami sebagai bentuk kontribusi nyata, kami menyebarkan poster dan infografis melalui media sosial secara online agar pesan anti vandalisme dan semangat cinta tanah air lebih tersebar luas. Dari fenomena ini kita belajar bahwa cinta dalam tanah air bisa kita wujudkan melalui hal-hal kecil. Misalnya, menjaga kebersihan dan keindahan kota itu sendiri. Mari kita jaga Surabaya bersama, karena Surabaya bukan hanya kota pahlawan, tetapi juga cerminan dari moral kita. Oke, sebelum menutup video kami dari kelompok 5 mempunyai satu tagline untuk terkait tema kami vandalisme. 1, 2, 3. Bijak berkarya tanpa merusak lingkungan. Terima kasih.